Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali lagi ke pembelajaran matematika hari ini. Minggu lalu kalian telah belajar penjumlahan bilangan pecahan dengan penyebut sama. Hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Dari materi minggu lalu dan hari ini itu materi yang sangat mudah ya, tapi tetap akan kita bahas. Nanti setelah kita bahas pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan dengan berpenyebut sama ini, kita akan bahas yang sedikit lebih ada hitung-hitungannya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan dengan bilangan penyebut sama, penyebut itu kan yang di bawah ya, itu mudah, tinggal dikurangkan bilangan yang di atasnya saja. Jadi sangat mudah. Contoh misalkan 3 per 4 ditambah misalkan 1 per 4. Nah, bilangan yang di atas ini kan pembilang, 3 dan 1 ini. 4 ini penyebut. Ini sudah sama. Kalau sudah sama, gampang sekali, tinggal ditambahkan aja bilangan yang di atasnya. Dan yang di bawah ini angka 4-nya tidak boleh berubah ya. Jadi 3 tambah 1 4 per 4. Jadi jangan menjadi, kemarin minggu lalu ada yang masih menjawab bilang penyebutnya itu ditambahkan misalkan menjadi 4 per 8. Itu salah ya. Begitu juga dengan pengurangan. Contoh misalkan 4 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan, kita lihat penyebutnya sudah sama ya. Jadi kita tinggal mengurangkan bilangan yang ada di atas atau penyebut. 4 kurangin 2, 2. Sudah seperti ini saja. Jadi untuk materi minggu lalu dan hari ini itu sangat mudah. Asalkan penyebutnya sama ya. Dengan catatan penyebutnya sama dan jangan ditambahkan di sininya. Jadi harus tetap sama. Oke, sekarang jika kita akan mencoba jika penjumlahannya itu dengan penyebut yang berbeda. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita pakai contoh dulu. Contoh misalkan ada 2 per 3 ditambah 4 per 2 sama dengan, nah ini tidak boleh 2 tambah 4 itu 6, 3 tambah 2 itu 5, begini ya. Ini salah, tidak boleh seperti ini. Jadi kita cari dulu bilangan yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2. Bilangan yang bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 2. Atau cara mudahnya 3 kali 2 berapa? 6 ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini 6, ini juga 6. Nah, sekarang kita tinggal menyesuaikan bilangan yang di atasnya atau penyebutnya. Ini kan tadi 3 ya, berubah menjadi 6 itu karena dikalikan 2. Maka bilangan yang di atasnya harus ikut juga dikalikan 2. Sama-sama dikalikan 2 ya. 2 kali 2 berapa? 4. Ini. Begitu juga dengan yang ini. Ini kan tadi 2 ya. 2 berubah menjadi 6. Itu karena dikali 3. Ya, jadi, maka bilangan yang di atas atau penyebut juga ikut dikalikan 3 ya. 4 kali 3 berapa? 12. Nah, jadi seperti ini. Sekarang karena penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan. Dan di sini tetap harus 6 ya. Tetap harus 6. Tinggal dijumlahkan bilangan penyebutnya. 4 tambah 12 sama dengan 16. Jawabannya 16 per 6. Itu untuk penjumlahan. Sekarang coba ke pengurangan. Oke, sekarang jika pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Misalkan contoh 3 per 4 dikurangi 2 per 6 misalkan ya.
sama dengan berapa. Ini seperti yang tadi saya sebutkan, tidak boleh ini asal tinggal dikurang ya. Ya, kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya kita lihat ada 4 dan 6. Cari satu bilangan, satu angka yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 6. Cara gampangnya 4 dikali 6 itu 12. 4 kali 6 itu 24 ya, sorry. 4 kali 6 itu 24, tapi itu terlalu besar. Tidak apa-apa jika kalian pakai 24, tapi ada angka yang lebih sederhana lagi ya. 12 itu bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 6 ya. Jadi misalkan kita pindah ke bawah seperti ini. Nah, kita pindah ke bawah ya. Nah, 4-nya ini berubah menjadi 12, 6-nya berubah menjadi 12 juga. Nah, ini kan 4 berubah menjadi 12. 4 kok bisa berubah menjadi 12 sekarang dikali berapa? Cara mencarinya adalah 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Berarti ini 4 dikali 3 sama dengan 12. Karena 4 ini sudah dikali 3, maka angka di atasnya atau pembilangnya juga harus ikut dikalikan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Seperti ini. Nah, sekarang tinggal yang ini. 6 berubah menjadi 12 karena dikali berapa? Dikali 2 ya. Nih 6 berubah menjadi 12. Nah, 2-nya maka harus ikut juga dikalikan 2. Ya, 2 kali 2 4. Nah, kita lihat penyebutnya sudah sama, tinggal dikurangkan. Ini pengurangan ya. Ingat kalian kalau matematika harus teliti memperhatikan tanda-tanda dalam matematika. Nah, karena sudah sama tinggal dikurangkan. 9 kurangi 4 berapa? 5. 5 per 12. Gampang ya. Oke, itu mudah. Kalian boleh pakai cara lain, yang penting maksudnya sama dan hasilnya juga tepat ya. Saya beri contoh satu kali lagi deh. Misalkan dari penjumlahan dulu ya. Penjumlahan dengan penyebut yang berbeda. Yang berbeda bukan sama lagi. 3 tambah 8, 3 per 8 ditambah 4 per berapa ya, per 6 misalkan. Nah, kita harus mencari angka yang bisa dibagi 8 dan bisa dibagi 6. Coba berapa? 12 itu bisa dibagi 6 tapi tidak bisa dibagi 8. 16 bisa dibagi 8 tapi tidak bisa dibagi 6. 20 tidak bisa dua-duanya. 24 ya, 24 itu bisa dua-duanya. Nih. Misalkan di sini 24, di sini 24. 8 kali berapa supaya 24? Itu dikali 3. 3-nya yang di atas juga harus ikut dikalikan 3. Ini cara agak cepat ya, karena tadi udah contoh yang pertama. Ini contoh kedua, kita coba cepat. Sudah. Sekarang 6 menjadi 24 karena dikalikan 4, maka bilangan yang atas ikut dikalikan 4. 4 kali 4 16. Tinggal dijumlahkan. 16 tambah 9 sama dengan 25 per 24 ya. Kalian tidak harus seperti saya ini menggunakan seperti ini ya, tidak harus. Kita coba satu kali lagi untuk pengurangan. Misalkan 2 per 5 dikurangin 1 per 6. Kita cari dulu angka yang bisa dibagi 5 dan bisa dibagi 6. Karena ini bilangan cuma selisih 1, paling mudah untuk mencari bilangan yang bisa dibagi 5 dan 6 tinggal dikalikan saja ya. 5 kali 6 itu 30. Nah, tidak ada angka lebih kecil lagi yang bisa dibagi 6 dan bisa dibagi 5. Oke. 5 menjadi 30 karena dikalikan 6. Jadi 2-nya ikut dikalikan 6. 2 kali 6 12. 6
menjadi 30 karena dikalikan 5, maka 1 ikut dikalikan 5. 1 kali 5, 5. Nah, penyebutnya sudah sama, tadi kan berbeda, sekarang sudah sama, tinggal dikurangkan bilangan pembilangnya. 12 kurangi 5, 7. 7/30. Oke, mudah ya. Oke, untuk tugasnya, jadi yang di pulpena itu kalau dijadikan tugas ya terlalu mudah ya, gampang, maka 100 semua. Jadi nanti akan saya share 10 soal yang seperti ini, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran matematika hari ini. Thank you for listening, thank you for understanding. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.